Baik, hampir 2 minggu yang lalu saya partisipasi di webinar dengan teman-teman Bank Indonesia sekitar cyber security. Pertanyaan yang muncul banyak banget, 100 lebih. Ini saya lagi mengangsur menjawab pertanyaan. Oke, ini pertanyaan sekitar kamera, video conference, chat. Oke, apa resiko penggunaan WhatsApp untuk chat baik untuk keperluan pribadi atau kantor? Oke, ini ada tentang WhatsApp, dan ini platform online yang ini banyaknya ke arah keamanan ya. Ini WhatsApp, ini ada pertanyaan perbedaan Zoom, Webex, Google Meeting, MS Team. Boleh dibandingkan MS Team dengan Webex? Tidak. Ini perbandingan-perbandingan, tapi isunya lebih ke arah keamanan sih. Apakah voice video call di internet bisa disadap? Ini nanti dulu. Ini coba data apakah benar? Oke, kita akan perbandingan dulu ya. Zoom, Webex, Google Meeting, MS Team. Jadi sarannya kalau mau bandingin kita bisa ke sini sih, CVE. Ada dua, ada cvmitre.org. Ini ada lagi yang CVE, yang ini CVE Details. Yang lebih enak CVE Details sih sebenarnya buat ngelihat sih sebenarnya. Oke. Jadi cara bandinginnya gampang banget sih. Tinggal masukin aja search CVE list, masukin WhatsApp. Kita bisa lihat lubang WhatsApp yang diketemukan apa aja. Ini bisa lihat terakhir ditemukan tahun 2019. Oke, 2018. Jadi yang 2020 masih belum ada yang ditemuin lagi. Ada 16 entries dari bolong yang ada di WhatsApp yang ditemukan. Kira-kira kayak gitu. Itu WhatsApp. Coba kita cek lagi yang lain. Webex. Lobangnya dari mana Webex? 2020 ada, masih ditemukan banyak lagi. Parah. Webex. Cuma jujur sih, kalau saya boleh saran, saya nggak terlalu ini sama Webex. Saya pernah nyoba kemarin pakai Webex. Masalah saya adalah saya pakai Linux. Itu yang masalah besar saya. Jadi saya pakai Webex di Linux, kagak jalan. Buat screen sharingnya nggak jalan. Jadi masalah besar. Jadi Webex banyak hole-nya. Jadi tidak rekomen Webex. Coba kita lihat lagi yang lain ya. Tadi MS Team. Gitu ya nulisnya ya. MS Teams. Salah, dia nggak salah. Microsoft Team. Bener nggak? ...2015... kayaknya nggak bener nih. Kayaknya nggak mungkin yang ini. MS Teams pakai S. Soalnya dia rada blow on nih. Tuh 2020 kena. Jadi MS Team pun banyak, tapi lebih sedikit daripada Webex, lebih banyak daripada WhatsApp. Oke, Microsoft Team banyak. Sekarang kita coba lihat tadi apa satu lagi sih? Zoom. Kita udah bandingkan, Webex paling parah. Oh, Google Meeting, Microsoft Team, Zoom, WhatsApp. Google Meeting. Ini dari sisi keamanan aja ya. Ini keamanan aja, bolongnya separah bolongan yang ada. Ini kita lihat Google Meeting lebih aman. Google Meeting jauh lebih aman daripada yang lain. Jadi coba kita ganti. Kalau meeting doang kena nggak? Meeting banyak banget kalau meeting. Curang nih. Tuh 220. Ini meetingnya meeting Microsoft nih kayaknya, bukan meetingnya Google ini. Cisco Webex yang kena Webex Meeting. Jadi pas meeting kenanya Cisco Webex semua. Jadi Google Meeting masih lebih aman daripada yang lain. Oke. Jadi ranking pertama tadi Webex, kedua Microsoft Team, Google Meeting kecil, WhatsApp kecil. Sekarang Zoom.
Zoom banyak juga, jangan khawatir. Zoom termasuk banyak, parah banget Zoom. Ini Zoom banyak kelihatan, walaupun ada dispute ya di sini, dispute. Cuman Zoom nanti kalau kita teliti lebih lanjut, banyaknya yang kena di ini Windows. Ada yang lebih banyak lagi di ini sih sebenarnya, di iPhone, bukan iPhone, apa sih, Mac OS lah, iOS. Di Mac OS lebih banyak lagi. Jadi kebanyakan yang itu. Di Android ada, Linux hampir nggak ada. Jadi harus dilihat sistem operasinya juga sih nanti harusnya itu. Jadi Zoom banyak juga. Jadi kalau kita ranking, Webex, Zoom, Microsoft Teams agak mulai di bawah, Google Meeting di bawah, WhatsApp di bawah. Jadi sedikit ininya, kelemahannya. Cuman WhatsApp, saya punya masalah besar dengan WhatsApp adalah WhatsApp itu nyadap. Terutama yang grup ya. Grup kesadap sih sebenarnya. Jadi agak masalah di situ sih sebenarnya. Karena apa yang kita obrolin di grup akan termonitor oleh Facebook dan akan dimonetize jadi duit sih, sebenarnya itu aja sih. Makanya akhirnya saya nggak pakai ini semua. Kalau mau aman banget, saya saranin kalau mau aman banget ya, benar-benar aman, terutama yang ini nih. Untuk rapat-rapat strategis nasional, orang-orang penting, hal-hal krusial yang di Indonesia, saya sama sekali tidak menyarankan ini semua sebenarnya. Untuk rapat-rapat strategis yang levelnya nasional, presiden, menteri dan sebagainya, apalagi kalau ini urusannya dengan panglima dan sebagainya, saya akan bikin sendiri pakai Jitsi. Tapi ini terbatas jumlahnya. Jumlahnya hanya 20-an orang di situ. Jadi ini free, open source, bentuknya mirip banget sama Zoom sih sebenarnya. Nanti kalau kita install, bentuknya mirip banget sama Zoom, tapi kita punya sendiri. Kita betul-betul full control di situ, tidak ada yang nyadap, tidak ada yang apa segala macam. Open source dia. Ini kalau kita download, kita bisa download source code-nya segala macam ya. Jadi kita bisa download source code-nya, kita bisa install, dan saya udah pakai juga. Oke sih. Kalau dengan server yang terbatas, bangsanya 10-20 ini aja masih bisa handle dia. Cara installnya juga udah saya rekam, bisa masuk ke YouTube saya. Ono Center. Nih klik di sini Ono Center, masukin aja Jitsi. Di Jitsi ini cara install Jitsi video conference servernya, saya terangkan. Ini bulan 5, sekarang bulan Agustus, jadi 3 bulan yang lalu saya bikinnya. Oke. Bisa dibuat sendiri ini semua. Konsekuensinya bikin sendiri, kita tidak tergantung sama mereka semua, dan kita nggak usah bayar lagi sih ke Zoom segala macam, nggak usah bayar. Yang bayarnya berapa, 1 juta berapa per bulan, gila. Ganas. Makanya Zoom kaya raya, orang semua pada pakai Zoom. Waduh, parah banget. Jadi untuk yang catatan yang ini, untuk rapat-rapat strategis saya tidak menyarankan buat pakai ini semua. Apakah video call kita di internet bisa disadap? Ya, bisa. Jawaban singkatnya ya, bisa. Walaupun WhatsApp bilang end-to-end protection, enggak juga sih. Jadi kalau kita grup, itu akan dibuka nanti di servernya WhatsApp. Jadi nanti WhatsApp-nya bisa nyadap apa yang kita obrolin sih sebenarnya. Di tengah kondisi ini hampir semua gadget, saya pernah lihat di YouTube, dia bisa dinyalain. Ya, bisa. Jadi gadget kita bisa dihack, dan kameranya bisa kita lihat oleh si attacker. Orang yang nyerang bisa akan ngelihat kamera gadget kita, bisa dilihat kamera depan, belakang, dan sebagainya. Kalau mau tahu caranya, ini bisa dibaca di wiki saya sih, saya tulis sih caranya. Biar ini dikit lah, biar serem aja nih. Jadi Anda masuk ke Metasploit framework. Jadi cara buat serangannya bisa dilihat di sini sih. Attack Android. Nah ini nih. Metasploiter untuk attack Android ini cara, kalau nggak yang inilah lebih gampang lah. Ini cara bikin exploit, aplikasi yang exploitnya supaya bisa dimasukin ke handphone kita. Kemudian handphone kita itu nanti bisa diambil alih sama yang nyerang. Bukan diambil alih sih, yang nyerang akan bisa ngontrol handphone kita. Jadi walaupun handphonenya kondisinya sedang standby, kita bisa remote shell handphone tadi. Dan kita bisa, ini lemot banget ya, kenapa ya?
kenapa tiba-tiba lemot kayak gini ya? Asli sih bingung nih kenapa bisa lemot kayak gini. Biasanya kenceng. Nah ini kalau kita bisa masuk, kita nanti bisa nah ini udah masuk. Salah. Nih misalnya webcam list, webcam snap, shell, segala macam kita bisa ngelihat. Webcam tuh artinya kita bisa ngelihat kamera. Buat ngelihat kamera, kita bisa download SMS, dumb call listnya juga bisa dilihat semua. Jadi kita nelpon ke siapa aja, SMS yang masuk kita ambil, SMS yang bisa semua. Ini webcam list, bisa ngelihat webcamnya ada depan belakang segala macam. Nanti kita bisa tolong lihat webcam depan kayak gimana, webcam belakang kayak gimana, suara yang ada di situ bisa kita ambil dan kita ambil ke komputer kita yang sebagai penyerang. Jadi jawaban singkat yang ini, apakah bisa kamera-kamera itu bisa diambil alih sama orang yang nyerang? Bisa. Kebetulan saya ngajar itu juga sih. Jadi bisa jawabannya. Dan nggak susah juga. Yang susah adalah menipu orangnya supaya aplikasi tadi bisa diinstal. Dan tekniknya kita pakai istilah kita bahasa awamnya menipu, tapi bahasa kerennya kita melakukan social engineering untuk nipu tadi. Kira-kira gitu. Untuk isu pencurian data melalui Zoom, apakah benar ini berkaitan perbedaan keamanan Zoom penggunaan laptop smartphone? Jadi pencurian data itu terjadi pada saat di Zoom ada bolongnya, salah satunya adalah buat attach gambar kalau nggak salah ya. Jadi ya ada bolongnya di situ, hole-nya. Jadi orang bisa ngirimin gambar, kalau gambar diklik itu akhirnya trojannya masuk. Trojan itu yang akan mengambil alih Zoom tadi, data-data bisa diambil dari Zoom tadi. Jadi bukan Zoom-nya langsung sih sebenarnya, bukan Zoom-nya yang ambil, tapi Trojan yang masuk karena kelemahan aplikasi Zoom tadi. Jadi ada Trojan yang masuk sih, bukan Zoom-nya sendiri. Oke, jadi itu kira-kira. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang perbandingan berbagai platform ini. Cuman saran saya sih kalau bisa, terutama yang ini ya, rapat-rapat strategis, terutama para petinggi Republik ini sebaiknya sih udah pakai server sendiri, jangan pakai Zoom, pakai apa segala macam. Kalau mau aman banget, teman-teman sudah bikin platform sih sebenarnya, tapi ini ada di Play Store juga. Cuman ini terbatas kalau ada 2 ya. Kalau untuk chatting pesan kita, ini buat chatting aja, pesan kita, dan dia punya, dan ini sangat aman banget, dan ini bisa pakai buat platform yang secure untuk ngomong ke micro apps. Jadi aplikasi kecil bisa juga. Jadi bukan hanya buat chatting aja, dia bisa, karena dia aman, kita bisa komunikasi buat micro apps, contoh buat internet banking lah, apa segala macam bisa ini. Oke, ini pesan kita. Kalau mau bentuknya video call, video conference bisa pakai Palapa. Cari aplikasi Palapa. Ya. Ini dia Palapa. Ini aplikasinya. Kalau ini bisa sama video call. Oke. Kalau yang pesan kita tidak bisa video call, yang ini bisa video call. Konsekuensinya ini tidak seaman pesan kita. Gitu. Anda bisa download, bisa nyoba. Ini free sih buat ini. Tapi kalau misalnya corporate pengen punya server sendiri, bisa ngomong ke teman-teman sini buat bikin server sendirinya. Gitu. Oke. Jadi ada aplikasinya dan lumayan aman, dan kita bisa mengcustomize buat corporate sendiri. Jadi tidak digabungin dengan komunikasi yang publik. Tapi nanti dari sini bisa komunikasi yang ke publik juga, soalnya kan servernya bisa interconnect satu sama lain sih sebenarnya. Demikian, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekitar kamera, video conference, dan chat.